Penampilan Agnes Papa, kolaborasi dengan Sabita Aisyah Feliara, kelas 9D SMA Islam Sabilillah Malang. Untukmu negeri kami berbakti, ya. Demi Garuda terbang tinggi. Don't ever lose hope, tunjukkan suara kita. Jangan lupa silat ketuhanan yang Maha Esa. Jangan pecah belah, kami harus terus bersatu. Bhinneka Tunggal Ika, harga mati. Merah darahku, putih tulangku, tanah airku, sana tumpah darahku Indonesia. Merah darahku, putih tulangku, tanah airku, sana tumpah darahku Indonesia. Merah darahku, putih tulangku, tanah airku, sana tumpah darahku Indonesia. Yang hadir di sini yaitu Ananda Sabita ya. Nama lengkapnya siapa ini? Nama lengkap saya Sabita Aisyah Feliara. Saya dari kelas 9D sampai IS, bisa dipanggil Bita. Oke, ini Ananda Bita. Ngomong-ngomong, bergabung di sekolah Sabilillah ini mulai kapan? Saya jadi salah satu siswa Sabilillah dari tahun ajaran 2014-2015 Di SDIS SD. Oke, kemudian setelah lulus SD gabung di. Sempis. Iya. Ini ngomong-ngomong apa yang menjadi daya tarik di Sabilillah ini sehingga Mbak Ananda Sabita mulai SD kemudian ke SMP. Ngomong-ngomong ini nanti SMA-nya juga SMA Sabilillah ya? Iya. Memangnya ada apa sih di Sabilillah ini? Di Sabilillah itu saya sukanya itu guru-gurunya. Guru-gurunya itu sangat mendorong murid-muridnya buat selalu berkarya, selalu mendorong bakat-bakatnya gitu. Jadi kayak saya tuh di Sabilillah itu bakat saya itu lebih berkembang gitu, Pak. Jadi nggak hanya pelajaran dulu ya, akademik, Iya. tapi juga Iya. yang lain. Nah, ngomong-ngomong tentang potensi Ananda di bidang seni suara ini ya, nyanyi ya. Iya. Ini mulai kapan disadari kalau Ananda Sabita ini punya talenta di bidang nyanyi? Sebenarnya itu saya suka nyanyi udah dari TK. Oke. Tapi itu belum fokus. Fokus nyanyi itu mulai kelas 3 SD. Waktu itu saya wali kelasnya Pak Isnin. Oh, Pak Isnin. Iya. Pak Isnin Hasanah ya. Oke. Waktu itu saya tuh nakal dulu. Sampai Terus sekarang juga mungkin. terus kayak sama Pak Isnin disuruh nyanyi. Terus mulai dari situ ketahuan bakat saya nyanyi. Terus sama orang tua udah mulai difokusin di nyanyi. Terus sampai sekarang nyanyinya. Berarti mulai TK itu belum ya? Belum. Menyadari ya? Belum. Karena nakal di kelas ya. Enggak. Sama Pak Dulu Isnin suruh saya nyanyi gitu. Iya, soalnya waktu TK sampai SD awal masuk SD itu saya lesnya di akademis. Oh, sudah punya mengikuti les ya? Iya, les Di akademis. bidang, Akademis. Oh, nggak ada nyanyi dan sebagainya. Belum. Cuma les pelajaran itu aja. Iya. Jadi munculnya ketika disuruh nyanyi oleh Pak Isnin. Iya. Pada saat itu kenapa kok disuruh nyanyi? Padahal dalam pelajaran Pak Isnin kan bukan guru seni budaya ya. Iya, kan Pak Isnin tuh wali kelas saya. Kalau nggak salah tuh waktu itu saya tuh dihukum, ayo Mbak Bita nyanyi di depan gitu. Terus saya nyanyi. Terus habis tuh Pak Isnin ngomong, oh ikut lomba bulan bahasa ya gitu. Terus saya ikut lomba nyanyi bulan bahasa. Mewakili kelas itu ya. Iya, Dulu kan betul. lomba antar kelas ya. Iya. Oke. Akhirnya disuruh ikut lomba sama Pak Isnin. Iya, mulai dari situ terus saya nyanyi. Oke, baik pemirsa Simak TV yang berbahagia,
memang kemunculan bakat atau talenta dari seseorang itu kadang nggak terduga, seperti halnya yang dialami oleh Ananda Sabita karena disuruh oleh gurunya, kan dipaksain ya. Iya, dihukum ceritanya. Hukum, ya. Tapi akhirnya menjadi keterusan dan akhirnya menemukan bakatnya di situ. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali ngobrol dengan Ananda Bita. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kembali lagi bersama Ruang Inspirasi dari Sisma TV. TV-nya Sekolah Islam Sabilillah Malang tentunya. Baik Ananda Bita, kalau tadi dikatakan munculnya atau kesadaran bahwa punya talenta di bidang seni suara ini karena dihukum oleh Bapak Isnin ya. Memang setelah itu apa yang dilakukan setelah mengikuti lomba, mewakili kelas tentunya itu apa yang dilakukan oleh Ananda sendiri atau dari orang tua mungkin ya? Iya, jadi waktu habis diikutkan lomba itu, mama sama papa kayak langsung mulai ngeles-ngelesin gitu. Ngelesi nyanyi ya? Iya, habis itu habis les nyanyi itu tahun pertama saya ikut SKB. Di situ saya Simfoni jadi Hasanah Bangsa. Simfoni Hasanah Bangsa. Terus dari SKB itu waktu saya naik kelas 5, terus sama sekolah diajukan ikut FLS 2N. Habis itu waktu kelas 6 saya udah nggak nyanyi, soalnya udah nggak boleh fokus UN. Sama UN waktu itu ya, sekarang kan nggak ada UN Iya. ya. Terus sekarang di Sempis lebih berkembang menurut saya karena guru-gurunya di sini sangat mendukung, terutama Pak Fajar. Pak Fajar tuh yang benar-benar mendorong motivasi saya. Saya itu paling males disuruh ngonten. Ayo Bita cover lagu ini, Pak. Cover lagu ini. Itu saya males pakai banget. Tapi Pak Fajar tuh yang Bita ayo duet nyanyi ini. Bita ini gitu. Diajak duet akhirnya mau. Iya. Kalau sendirian males. Sendirian sama Pak Fajar udah dikasih tahu caranya. Saya di rumah itu udah ada alat recording, cara-cara recording tuh ada. Itu gara-gara Pak Fajar juga. Sampai Pak Fajar datang ke rumah sampai tengah malam itu di rumah benerin cover lagu. Itu terus sampai tengah malam. Terus habis dari situ saya bisa cover sendiri. Oke. Menurut Ananda Bita dengan mengcover ini itu ada dampak positifnya? Dampak positifnya menurut saya bisa lebih berkarya gitu, lebih produktif. Jadi kalau di sekolah saya belajar, mantepin akademisnya. Terus kalau di rumah ya kalau nggak belajar ya saya bisa sambil sambil cover sambil latihan juga ya. Dan sudah mandiri bisa ini ya? Bisa. Oke. Lalu ada gak kesenangan tersendiri ketika Ananda Sabita ini tampil di depan itu? Apa nggak grogi atau gimana itu? Saya itu sebenarnya kan udah banyak kali tampil di depan orang banyak, tapi saya kalau detik-detik mau naik panggung itu Pasti panas ada, dingin. Pasti nervous ya. Iya. Oke. Terus habis itu kalau udah naik itu ngeliat orang-orang itu sebenarnya seneng, tapi saya juga takut salah gitu. Tapi ya untuk mengatasi itu gimana biasanya? Ada trik atau gimana dari pelatihnya atau dari gurunya mungkin? banyak berlatih aja sebenarnya. Banyak semua pokoknya menguasai apa yang bakal dibawain gitu. Kalau nggak menguasai ya pasti banyak salahnya. Jadi kayak latihan ini, latihan itu, cover kan itu juga termasuk ngelatih. Jadi banyak latihan, banyak cover lagu itu juga salah satu caranya. Pokoknya jangan malas deh gitu. Lalu selama ini pengalaman tampil sudah di mana aja ini? Selain lomba sama ikut perform di luar sekolah, itu yang paling istimewa menurut saya itu SKB. Simfoni Hasanah Bangsa. Itu saya udah ikut tahun 2017, 2018, tapi yang paling berkesan menurut saya itu 2022 kemarin. Kenapa ya? Soalnya di situ saya diapresiasi langsung sama Dr. Ibrahim Bafadal selaku Direktur Lembaga Sabilillah gitu. Profesor Ibrahim Bafadal ya.
Oke. Itu ya. Selain itu pernah tampil di mana aja selain di lingkungan intern Sabilillah? Di luar sebenarnya banyak, cuman iya saking banyaknya itu. Yang paling berkesan memang di Simfoni Iya. Sanak Bangsa ya. Oke. Kemudian dari sering tampil itu kesan apa ya yang ada pada diri Ananda Bita? Senangnya itu kenapa? Gitu? Senang soalnya saya bisa mengungkapkan emosi tersendiri saya yang nggak bisa diungkapin tuh bisa saya ungkapin lewat lagu. Oke. Contohnya Mungkin kalau saya cover lagu itu saya nyari yang relate sama saya gitu. iya. Sehingga bisa tercurahkan di situ. Iya. Ya. Karena saya gimana ya? Kalau mau curhat ke mama itu bingung ngomongnya. Oke. Jadi curhatnya lewat lagu. Gitu ya. Iya. Tapi jangan sampai dipendam nih ya. Bisa Iya, jadi penyakit ya. jangan dipendam. Kalau melalui lagu itu sudah akhirnya plong ya setelah Plong. nyanyi. Oke, baik pemirsa Isma TV yang berbahagia, jangan kemana-mana karena setelah ini Ruang Inspirasi akan kembali menemani Anda. Saat terlintas di benakku serasa hariku anganku sebagian terus seiring berjalannya waktu terasa hidupku karena mula aku tak terus terpacu olehmu selalu kau ada hatiku selalu akan terus memintamu pasti kita terbang tinggi bila terus berlari teruskanlah tanpa henti. Oke, baik pemirsa Isma TV yang berbahagia, kembali lagi bersama Ruang Inspirasi, masih bersama Ananda Sabita dari SMP Islam Sabilillah Malang Full Day School. Nah, Ananda Bita ini kan sudah sering tampil nih ya, khususnya di lingkungan Sabilillah sendiri dan juga di luar juga sering ya. Ini genre lagu apa saja yang pernah dinyanyikan itu? Saya pernah membawakan klasik, Klasik. terus pop, terus kemarin terakhir juga band Islami. Dari beberapa genre ini yang paling sering dinyanyikan yang apa ini? Pop. Pop ya, Iya. pop sih. Oke. Memang nggak pernah usaha untuk ke genre dangdut itu? Saya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa apa nggak mau? Nggak bisa. Saya susah di dangdut. Cengkoknya mungkin ya. Iya. Ya. Oke. Sekarang kembali ke musik ya. Ini musik atau penyanyi atau grup musik favorit dari Ananda Bita siapa? Malini. Malini. Iya. Kalau grup musiknya? Bandnya Malini. Oh, bandnya Malini nama bandnya ya? Bukan, Malini nama penyanyinya. Cuman Bandnya? Malini punya band sendiri gitu. Kalau band favorit saya nggak kayak Lebih misal. ke solo ya? Iya, lebih ke solo. Kalau yang dari luar negeri, ini kan saya dengar kan juga sering nyanyi lagu barat ini ya? Saya kalau luar negeri itu lebih suka Olivia, Taylor Swift, sama Ariana Grande. Yang Indonesia hanya satu yang disuka ya? Iya, cuman Malini aja. Oke, mungkin bisa ini kan suka Malini ya, salah satu dari lagu Malini mungkin ya yang dihafal. Saya lagi suka lagunya Malini yang baru rilis Januari kemarin. Oke, Judulnya Sial. sial. Apa karena sering sial itu ya kesukanya? Enggak sih, cuman saya suka liriknya. Oke, bisa dinyanyikan ini ya untuk pemirsa Isma TV ini. Oke.
Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang. Gitu liriknya. Dalam. Jangan-jangan ini pengalaman pribadi nih ya. Baik, tadi kan dikatakan bahwa juga pernah menampilkan lagu band Islami atau di sekolah punya kelompok vokal ini? Ada vokal grup. Ya, nasyid juga. Kemarin juga habis ngikutin lomba. Iya. Alhamdulillah juara 1. Lombanya di sini, nggak jauh-jauh di Smais. Tapi kan pesertanya dari luar Iya, Sabila banyak ya? iya. Oke, itu nyanyi lagu apa itu nasibnya itu? Sepanjang hidup. Sepanjang itu. Sekali lagi ketertarikan dengan nyanyi ini di samping karena mampu mengutarakan apa ya ekspresi dalam dirinya untuk selain itu apa? Dengan menyanyi itu saya bisa melatih percaya diri. Terus juga saya bisa buka peluang buat meraih prestasi di luar akademis. Oke. Ngomong-ngomong ini Ananda Dita, apakah kedepannya terus akan menggeluti dunia menyanyi ini atau gimana ini? Selama saya disabilillah kayaknya saya bakal terus dinyanyi. Iya. Kalau menurut Ananda Sabita sebagai seorang siswa ini ya, sudah kelas 9 ini ya hari Iya, ini. kelas 9. Bagaimana pandangan terhadap akademik dan non akademik yang ada di SMP Islam Sabilah Malang ini? Saya udah ngerasakan dua-duanya. Iya. Saya udah ngerasain di non akademisnya Sabilillah itu udah dari SD. Jadi saya ngerasa benar-benar di full support dan full fasilitas buat melatih bakat kita, dilatih terus, didorong dimotivasi terus buat kayak terus berkarya. Terus kalau di akademis, saya kan akhir-akhir ini ikut Olim. Oke. Jadi saya ngerasain dari guru-guru SMPS kalau mau ikut Olim ada latihan soalnya itu terus dikasih. Dan juga dibimbing ya. Iya. Oke. Dan untuk non akademiknya khususnya di bidang seni nih. Ini kan kita sekarang ada di ruang musik ini yang sangat wah ini juga ya. Sehingga siapapun siswa Sabilillah Malang, siswa SMP Sabilillah Malang dapat menempa talentanya di bidang seni di sini ya. Dan untuk guru-gurunya gimana? Apakah selama ini bagi Ananda Sabita ini cukup baik atau gimana? Baik, sangat baik malah. Untuk pendampingan dari Bapak Ibu gurunya atau ada pelatih lain juga yang didatangkan bagi siswa yang mungkin mau lomba atau gimana itu dalam bidang seni? Ada, kalau misal kemarin yang saya sempat tahu, saya kemarin ikut TFLS 2N solo vokal. Iya. Itu saya didatangkan sama sekolah pelatih. Oh, jadi gak hanya guru aja ya? Iya. Dan itu nggak solo vokal aja. Kemarin sempat ada gitar, itu juga didatangkan pelatih. Dari luar ya? Iya. Oke. Sehingga memang layanan pendampingan yang disediakan sekolah ini cukup memadai ya untuk menempa prestasi dari siswa-siswinya. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi bersama Ruang Inspirasi.
Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kembali lagi bersama Ruang Inspirasi. Nah, ini Ananda Bita dengan talent yang Ananda miliki ya, dan pengalaman, gak hanya talent ya, pengalaman yang sudah sering ikut manggung, bahkan kalau di Simfoni Hasanah Bangsa itu ribuan ya pesertanya ya, yang hadir ya, wali ribuan. murid, siswa semuanya hadir dari Sekolah Islam Negeri Malang. Apa nggak punya keinginan mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada seperti di TV-TV swasta itu ya, mungkin Indonesia Idol atau apa gitu? Ada, saya pengen nyoba, tapi saya masih belum berani. Padahal kan sudah apa ya, bekal sudah ada ini. Kenapa kok nggak berani? Suara saya yang saya miliki ini belum mateng buat masuk ke Indonesian Idol gitu. Kan di sana nanti bisa ditempa juga, dilatih gitu. Ya kalau saya nggak lulus. Kan nyoba dulu gitu. Kalau ngomong rencana sekarang kan masih kelas 3 SMP ya. Kira-kira target ikut ini di usia keberapa atau kelas berapa nanti? Rencananya ini. Ya mungkin waktu di SMAIS. Waktu di SMAIS ya. Iya. Nanti kita tunggu informasinya ini ya. Kan sekarang banyak ya ajang-ajang di televisi swasta itu untuk membangkitkan kompetisi di bidang menyanyi. Terutama menyanyi kalau bulan puasa itu kan juga banyak juga. Kira-kira siap nggak ini? Belum siap untuk sekarang. Untuk Tapi sekarang mungkin belum siap lewat dari SMAIS insya Allah. Lalu selama ini untuk meningkatkan kualitas suara dan sebagainya, ada nggak trik-trik khusus yang dilakukan oleh Ananda Bita ini? Selain saya belajar sendiri di rumah, latihan sendiri, saya juga les di luar. Trik-triknya mungkin kalau kalian nyanyi pasti kalian tahu gimana pernafasan yang kuat buat nyanyi. Itu pernafasannya, diafragmanya itu harus terus kuat dengan exercise, vocalizing gitu-gitu. Gitu. Baik, mungkin terakhir ini ya, mungkin pesan-pesan untuk adik-adik yang ada di SD, di teman-teman yang ada di SMP ini, bagaimana supaya tetap semangat menggali potensi lain ya, selain potensi akademik yang ada pada dirinya. Setiap anak kan mungkin punya potensi yang berbeda-beda ini. Bagaimana ini kesannya? Jadi kalian kalau misal kayak tadi disuruh guru ngapain gitu, jangan males-malesan, udah lakuin aja. Waktu itu juga kayak, alah ngapain sih gitu disuruh nyanyi, tapi ternyata bakat saya di situ sampai sekarang. Terus juga jangan ngeremehin hal-hal kecil, terus lanjutkan terus kegiatan positif yang ada yang disuruh sama guru-guru kalian itu, lanjutin terus. Pokoknya jangan sampai patah semangat. Oke, sangat menginspirasi ya. Mudah-mudahan pemirsa Smart TV dapat terinspirasi dengan kisah dengan obrolan kita hari ini ya, khususnya bagaimana menempa talent yang ada pada diri masing-masing. Terima kasih Ananda. Sama-sama Pak Maskur. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, demikian tadi obrolan kita di Ruang Inspirasi kali ini dengan Ananda Sabita dari kelas 9 SMP Islam Sabilah Malang. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi kita semuanya, terutama bagi seluruh siswa Sekolah Islam Sabilah Malang dan siswa-siswi yang lainnya yang ada di Indonesia ini ya, untuk tetap mengembangkan potensi yang ada pada diri Anda, baik potensi akademik maupun potensi non-akademik. Yakinlah bahwa Allah pasti memberi kelebihan dari kita semuanya, tergantung bagaimana kita menggali potensi itu sendiri, kemudian menumbuh kembangkannya sehingga melahirkan prestasi yang tentunya akan membanggakan kita semuanya.